Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah di waktu yang mulia ini Allah masih izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan dinilai ibadah dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, yaitu masih dalam bab al-buka wal khauf, menangis atau takut dan berharap. Hadis berikutnya daripada Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ma'ruf kisah beliau, sahabat Nabi, pembantu Nabi, dan orang yang bisa lalu lalang keluar masuk rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika jadi pembantu Nabi usia 6 tahun, ada satu riwayat 7 tahun. Beliau menjadi khadim, menjadi pembantu Nabi itu selama 10 tahun. Jadi Anas bin Malik meninggal dunia Nabi beliau berusia 17 tahun. Beliau orangnya cerdas, anaknya pintar dan akhlaknya bagus. Maka Nabi sangat tertarik dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau orangnya patuh sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi mengangkat Sayyidina Anas bin Malik sebagai pembantu di rumah Nabi, dan Anas bin Malik pun tidak pernah mendengar ada ocehan yang keluar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu? Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Ada sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni qari Nabi. Jadi kalau ingin mengambil Quran, ambillah daripada 4 orang sahabat Nabi. Pertama, Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga, Abi Musa Asy'ari. Yang keempat, siapa sahabat Nabi yang ahlul Quran? Pertama, Abdullah bin Mas'ud. Kedua, Abi Musa Asy'ari. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Satu lagi yang keempat siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi ambillah Quran dari mereka. Salah satunya adalah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay ini aslinya penduduk Madinah, Bani Najjar, dari kabilah Khazraj.
Jadi Ubay ibni Ka'ab ini semenjak masuk Islam menjadi orang yang spesial betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada Al-Quran diturunkan, disuruh langsung oleh perintah Allah itu untuk membacanya adalah Ubay ibni Ka'ab. Suaranya indah juga Ubay bin Ka'ab ni. Bahkan Ubay bin Ka'ab ni juga dikenal bukan sebagai qari saja, tapi sebagai munsyid, orang yang membaca qasidah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ubay bin Ka'ab ketika beliau dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang Nabi perintahkan kepada Ubay bin Ka'ab. Di antara yang Nabi perintahkan kepada Ubay bin Ka'ab adalah untuk membaca daripada Al-Quran. Itu dia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu? Inna Allah azza wa jalla amarani an aqra'a alayka lam yakunil ladzina kafaru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memerintahkan, Allah akan aku an aqra'a, bahwa membaca alaika di atas engkau, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Sammani laka qala na'am fabaka. Itu diturunkan untuk dibacakan, untuk mengingatkan kepada orang-orang bahwa ada surah namanya surah Al-Bayyinah, bahwa orang musyrik tidak akan pernah dia berpisah kalau tidak ada bukti yang nyata. Jadi orang kafir Quraisy itu, orang musyrik itu mau dia beriman dengan Nabi kalau ada bayyinah. Bayyinah itu bukti nyata. Bukti nyata yang mereka minta itu adalah berupa ayat Al-Quran yang itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di ujung daripada ayat surah Al-Bayyinah itu, fajazauhum, ada di ujungnya itu bahawa sesungguhnya balasan bagi orang yang taat kepada Allah adalah masuk ke dalam surga, khalidina fiha abada, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Fabaka, itu yang menyebabkan daripada Ubay bin Ka'ab pun menangis. Jadi intinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran sampai dia menangis. Makanya dalam kitab At-Tibyan itu, sebisa mungkin ketika kita baca Quran itu hadirkanlah hati. Hadirkan hati kita. Itulah yang disebut dengan tadarru'. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Setelah adanya tadarru', adanya khusyuk, barulah kita mentadabburi ayat Al-Quran. Itu dia. Dan ini biasanya membaca Quran di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan, ya tak apa-apa dengan tidak khusyuk, tidak tadarru', tidak tadabbur, tak apa-apa. Tapi yang paling inti ketika dalam bulan Ramadan itu adalah memperbanyak membaca Quran sampai khatam. Bahkan Imam Syafi'i sampai 60 kali khatam Quran selama bulan suci Ramadan. Tapi di luar daripada bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk khusyuk, untuk khudu', untuk tadabbur ayat Al-Quran. Mungkin baca 10 ayat pertama. Setelah itu, dengan menghadirkan hati kita, kita baca terjemahan. Setelah baca terjemahan, mungkin hadirkan hati kita. Apa kira-kira yang berkaitan dengan ayat ini? Macam surah Al-Bayyinah, kita terpaut di dalam hati. Surah Bayyinah, bahawa sesungguhnya orang-orang kafir, macam manapun kita akan merayu orang kafir, macam manapun kita akan menggoda orang kafir untuk masuk Islam, dia takkan mau illa kecuali bayyinah, didatangkan kepada dia sebagai bukti. Apa buktinya? Buktinya bahawa Al-Quran itu ada dibaca di hadapan mereka, yang membacanya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Muslim tidak harus seperti itu dia menerima Islam. Muslim tidak mesti harus dengan bukti. Kalau orang kafir minta bukti, maka sampai orang kafir minta letakkanlah bumi, letakkanlah langit, matahari di tanganmu, kan begitu dia. Atau belahlah daripada matahari. Itu keinginan-keinginan orang kafir.
Maka kalau ada orang yang beriman menginginkan bukti, dia mau beriman tapi kalau ada bukti, berarti itu masih ada sifat-sifat kufar, sifat-sifat musyrik di dalam dadanya. Jadi kalau masalah iman, tak perlu menanyakan bayinat, tak perlu kita menanyakan bukti, cukup kita beriman saja. Sebagaimana Abu Bakar beriman kepada Nabi setelah Nabi Isra wal Mi'raj. Apakah Abu Bakar minta bayinat, minta bukti? Tidak minta bukti. Kenapa? Karena perkara iman tak butuh kepada bukti. Bayinat tak ada. Jadi tasdiq. Langsung ketika itu beriman dan langsung percaya, dah selesai masalah. Berbeda halnya dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau memang Muhammad berangkat Isra Mi'raj dari langit, mana buktinya? Atini bayinat. Datangkanlah kepada kami, datangkanlah kepada aku bukti. Mana buktinya? Ada tidak engkau membawa kain dari langit ke bawah? Ada tidak pakaian yang engkau bawa dari langit ke bawah? Adalah yang kau bawa tasbihkah, batukah atau apa daripada peninggalan-peninggalan atau benda-benda langit? Ada yang kau bawa ke bawah? Kalau tak ada, tak usahlah berbicara tentang engkau berangkat ke langit. Begitu kata Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka kalau hari ini masih ada orang yang minta bukti, diajak beriman, ayolah kita datang ke masjid, kita ni mau mati ni, ayolah ramaikan masjid, duduklah kita lagi ke masjid. Tak ada tu dah. Kalau memang awak ke mati, mana bukti kecilnya kau awak umpama ya kan? Kalau memang saya mau mati, mana buktinya kata dia ke kita? Berarti tak usahlah kita layani betul. Berartinya termasuk dalam ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir daripada ahlil kitab tidak akan berpaling mereka dari keimanan mereka kecuali ada bukti yang nyata kepadanya. Gitu dia. Kita kan tak ada yang menanya bukti. Biasanya menanya bukti itu tuh orang-orang liberal kebanyakan. Mereka mengingkari azab kubur. Jadi kata mereka azab kubur itu tidak ada tuh kata dia. Dusta saja. Supaya kita ini lebih taat kepada Allah. Supaya kita ini lebih dekat kepada Allah. Dibuatlah kisah tentang azab kubur. Padahal azab kubur itu tak ada. Kata orang-orang liberal. Kalian yakin azab kubur? Kata dia kepada mahasiswa. Mahasiswa baru. Kata mahasiswa baru ni, kami yakin Pak Prof, ada azab kubur. Saya tak yakin. Kalau memang ada azab kubur, mana buktinya kata dia. Macam mana cara membuktikan adanya azab kubur itu? Makanya perkara iman tak bisa bayinat Pak. Tak bisa bukti. Jadi jawabannya oleh mahasiswa yang cerdas kata dia, kalau Pak Prof ingin bukti tentang azab kubur itu ada, kita buktikan nanti Pak. Sebentar lagi kalau Bapak mati, Bapak tahu tuh rasa azab kubur tuh katanya. Marah dia mahasiswa baru, calon-calon masih maba, mahasiswa baru marah nih. Emosi profesor ini, dosen ini dianggap sepele oleh mahasiswa. Ini yang liberal ini, tak percaya dia ada azab kubur. Percaya pula kalian azab kubur tu tak ada, tu dusta tu kata dia. Untuk menyuruh kita taat kepada Allah saja dibuatlah kisah-kisah tentang azab kubur. Tak ada azab kubur. Percaya kalian? Diulangnya kedua kali pertanyaannya. Percaya kalian? Percaya, kata mahasiswa yang banyak itu. Yang sedang di ospek yang sedang di tashkil sedang orientasi itu. Percaya kalian? Percaya. Kenapa kalian percaya? Mana buktinya kata dia? Al-Quran Pak. Al-Quran itu sudah cukup jadi bukti. Tak bisa kata dia. Bukti itu yang nampak, yang nyata kata dia. Jadi satu mahasiswa berdiri kata dia, baik, kalau Bapak ingin bukti adanya azab kubur sebentar lagi. Ketika Bapak mati, Bapak tahu tu azab kubur tu katanya. Jadi perkara iman tak butuh bayinat Pak. Jangan ditanya bayinat. Jangan ditanya tentang bukti kalau itu perkara-perkara iman. Kalau perkara iman wak tanyakan bukti, maka kita samalah dengan orang kafir. Alam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi bayinat. Tak bisa kalau tak ada bukti Ustaz. Kita Allah beri akal. Betul Allah beri akal. Tapi bukan berkaitan dengan menanyakan bukti untuk iman. Itu dia. Jadi kalau iman, Nabi, itulah pertanyaan pertama kali yang ditanya oleh Abu Bakar. Abu Bakar tak ada pertanyaan itu. Nabi menceritakan aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram. Aku diberangkatkan ke Masjidil Aqsa. Nabi sekedar bercerita saja tentang itu kepada Abu Bakar.
Abu Bakar langsung mengatakan sam'an wa ta'ah. Abu Bakar mengatakan amantu billah, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada engkau ya Muhammad. Bahkan lebih daripada itu, aku pun percaya dengan apa yang engkau ucapkan. Itulah yang dimaksud dengan tasdik. Kalaulah tasdik mantap di dalam dada, itu pasti akan percaya. Jadi ada kisah kawan kita berjalan berdua sama ustaz, salah seorang ustaz. Di ustaz tadi poneknya. Jadi ponek ustaz tadi, kata kawan tadi, dipijit ustaz, dipocik. Ya nak apa dah cik lah. Dipijitlah ustaz tadi. Jadi ustaz tadi bertanya ke kawan yang memociknya tadi, kalau kira-kira kalau dan sabai kawaang dan berbini dua, percaya enggak katanya. Jadi kata cerita kawan tadi, kalau dan berbini dua, percaya enggak katanya. Kata kawan tadi, percayanya ustaz, keceknya lah. Apa dah yang percaya? Nak apa dah yang menyampaikan ustaz mah tentu percayanya. Kau berduta lah ustaz, kau percaya dengan ustaz katanya. Artinya tasdik tu. Itu yang tasdik itu. Tasdik tu mantapnya. Jadilah mantap. Jadi kau berduta pun orang, dia tetap percayanya. Itu tasdik. Jadi dalam perkara iman, tidak bisa kita menanyakan bayinat. Kalau awak tanyakan bayinat, maka kita samalah dengan orang ya kafir yang tidak akan beriman kecuali setelah didatangkan bukti yang nyata kepadanya. Hadis berikutnya qala. Jadi ingat itu, jangan sampai kita menanyakan bukti, cukup iman saja. Ada menanyakan perkara iman? Dah. Oh, terjadi kiamat, berarti iman dah, yakini. Adanya azab kubur, iman, yakini. Minal ghaibat, makanya dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang ketiga. Ini yang membedakan akidah kita dengan akidahnya Ibnu Taimiyah atau Salafi. Di kita tiga, ada uluhiyah, ada an-nubuwah, ada sam'iyat. Nah, di sini letaknya sam'iyat. Kalau di akidahnya Wahabi, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Beda dengan kita. Di dia tidak dibahas an-nubuwah, tak dibahas sam'iyat. Di kita uluhiyah, ar-rububiyah itu juga dia, al-uluhiyah. Kemudian setelah itu an-nubuwah, tentang kenabian. Di yang ketiga inilah as-sam'iyat. As-sam'iyat itu ay minal ghaibat. Daripada yang gaib-gaib itu wajib untuk kita imani. Walaupun tak nampak, wajib kita imani. Kita beriman nak dengan surga. Wajib kita imani surga. Wajib nak kita beriman dengan adanya yaumil hisab. Wajib. Pernah nampak nak kita? Tidak. Wajibkah kita beriman nanti adanya jembatan Siratal Mustaqim yang panjangnya luar biasa tapi lebarnya cuma dengan sehelai rambut yang dibelah 7, katanya di dalam hadis. Percaya kita? Percaya. Pernah nampak enggak? Enggak. Maka dalam perkara iman tidak ada bayinat. Dalam perkara iman tasdik, yakin kita, maka itulah kita menjadi seorang mukmin. Maka oleh karena itu adanya nabi, adanya rasul, tak usah kita tanyakan bayinat bukti. Kita cukup beriman. Kita percaya enggak di sini semuanya dengan Rasulullah? Pasti percaya. Apa buktinya? Adanya Nabi itu apa bukti? Kalau ditanya, pernah kita berjumpa dengan Nabi? Tidak. Tapi buktinya Nabi apa? Ada makam beliau di Madinah. Ada Ka'batullahi Syarifah yang diziarahi orang. Dan yang bukti yang lebih konkret sekali, kita hari ini salat 5 waktu. Ini adalah syariat daripada baginda Nabi SAW. Kalau ada orang minta buktinya mana? Kalau memang ada langsung bukti fisik, oh tidak bisa. Iman tidak bisa dibuat seperti bayinat, bukti fisik secara langsung. Hadis berikutnya qala, daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala. Qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma. Ini sahabat Nabi yang dua ini dikenal dengan sahabat yang paling mulia. Maka dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tafdilus sahabah, keunggulan daripada sahabat. Ini berbeda dengan Syiah kita. Pasti, secara pasti beda dengan Syiah. Di kita bagaimanapun tafdilus sahabat, keunggulan sahabat yang pertama tetap Abu Bakar As-Siddiq. Tak ada yang melawan daripada tafdilun Abu Bakar As-Siddiq. Ada mengatakan Ali pertama. Tidak. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Sayyidina Umar ibn al-Khattab.
Ini sahabat yang mulia. Bukti kemuliaannya sahabat ini di dunia menemani baginda Rasulullah sampai Nabi meninggal pun ditemani oleh yang dua ini. Maka ada qasidah namanya Sahibal Katifain. Keduanya diletakkan di bawah daripada bahu, di bawah ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dalam qasidah itu, ya Sahibal Katifain, ya Sahibal Katifain. Apa maksudnya? Hai orang yang berada di bawah ketiaknya Rasulullah. Siapa yang berada di bawah ketiak Rasulullah? Hari ini yang berada di bawah ketiaknya baginda Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Alangkah beruntungnya dirimu, hai orang yang berada di bawah ketiaknya Rasulullah. Di dunia engkau selalu bermajlis dengannya, dan sampai di dalam kubur pun engkau dikuburkan di sampingnya. Maka tak ada alasan Syiah untuk membenci Abu Bakar dan Umar. Kalau Syiah selalu menyerang Abu Bakar, Syiah selalu menyerang Sayyidina Umar ibn al-Khattab, maka takkan mungkinlah Sayyidah Aisyah, anak daripada Sayyidina Abu Bakar, istri daripada Rasulullah, mengizinkan ayahnya dan Umar ibn al-Khattab dikuburkan di dalam kamarnya. Awalnya cuma Nabi di dalam kamar Sayyidah Aisyah. Meninggal Abu Bakar karena ayah, diletakkan ayah. Mendengar Umar, meninggal Umar. Umar tidak ada kait mengait dengan Sayyidah Aisyah. Tapi kenapa Umar diletakkan, diizinkan oleh Sayyidah Aisyah dikuburkan di samping Rasulullah, di bawah ketiak? Kenapa? Karena datanglah Abdullah ibnu Umar, datang anak Abdullah ibnu Umar datang kepada Sayyidah Aisyah minta izin. Ya ummahatil mu'minin, hai ibu orang mukmin, ya Sayyidah Aisyah, engkau izinkankah ayahku untuk bermakamkan di dalam bilikmu? Engkau izinkankah ayahku untuk dikuburkan di samping suamimu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban Sayyidah Aisyah simple sekali. Mal mani'? Mal mani'? Apa alasan aku untuk mencegah, untuk menghalangi orang yang semulia Umar ibn al-Khattab untuk dikuburkan di dalam bilikku? Tak ada alasan. Dia sahabat Nabi, dia berjuang Islam bersama Nabi. Nabi pun bahkan memasukkan doanya ke dalamnya. Ya Rabbi, Allahumma aizal umrah, Allahumma aizal Islam bil umr. Ya Allah, aizal, jayakanlah Islam itu dengan Umar. Umar ada, maka tak ada alasan aku untuk menghalanginya. Itulah dikuburkan Sayyidina Abu Bakar dan Umar di dalam kamar biliknya Sayyidah Aisyah. Pernahkah Abu Bakar dengan Umar selisih paham? Pernah. Tapi berujung kepada perang? Tidak. Abu Bakar pernah selisih paham dengan Sayyidina Umar. Tapi Umar sadar, Umar faham bahwa khalifah adalah Abu Bakar. Umar pun sam'an wa ta'ah. Umar pun mendengarkan arahannya Abu Bakar. Umar pun patuh kepada Abu Bakar. Dalam masalah apa Umar selisih paham dengan Abu Bakar? Dalam masalah pengumpulan Quran. Dalam masalah pengumpulan Quran itu debat panjang betul. Sayyidina Umar sudah khawatir karena sahabat Nabi, para penghafal Quran banyak yang meninggal dunia. Al-Quran belum dibukukan. Al-Quran belum sempat ditulis. Belum ada yang dibukukan. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ya Khalifatul Rasulillah, ya Khalifah Rasul, izin. Ini para hafal Quran banyak yang meninggal dunia. Para hafal Quran banyak meninggal dunia. Kalau tak kita kumpulkan Quran, penghafal Quran nanti meninggal, maka kita khawatir Quran ini akan ditelan bumi. Bagaimana kira-kira kalau mulai dari sekarang, mulai kita susun, kita tulis, kita susun. Bagaimana? Kata Abu Bakar, lebih elok engkau letakkan gunung ala unuqi. Unuqi di atas pundakku. Lebih ringan bagi aku daripada aku disuruh untuk menyusun atau membukukan Quran. Awal Abu Bakar tak mau. Aku tak mau sesuatu perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Kan Nabi melarang. Waktu Nabi hidup kan Nabi katakan, jangan ada yang menulis sesuatu daripada Quran. Maksudnya jangan kalian memandai-mandai nanti dengan Quran. Bahaya bercampur nanti antara hadisku dengan Quran. Jadi akhirnya dicobalah terus dirayu. Ini. Jadi kalau kita walaupun kawan tadi sebagai pemimpin, bolehlah kita mengusul, tapi usulan pun dengan cara beradab.
Ya Khalifah, ya Khalifatan Rasulillah, ya Khalifah Rasyidin, begini, cobalah Tuan pikirkan. Kalau tidak bagaimana ya Tuan? Ini dah meninggal, sebulan meninggal, sebulan meninggal, sebulan meninggal. Yang Al-Quran ada di dalam dada mereka. Kalau mereka banyak meninggal, cobalah. Bagaimana apa nanti Quran yang akan dibaca oleh generasi-generasi setelah kita? Abu Bakar pun seorang pemimpin tidaklah ego. Dibayangkan, direnungkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, betul juga usulan daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Kemudian Abu Bakar bilang, siapa yang akan kita suruh untuk menyusunnya? Siapa yang akan kita minta untuk menyusunnya? Siapa yang akan bisa untuk menyusunnya? Itulah ada nama-nama, beberapa nama, di antaranya ada Sayyidina Zaid ibni Sabit, ada nama-nama daripada sahabat Abdullah ibni Abbas, ada pula nama daripada Abdullah bin Mas'ud, para qari daripada qarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dimulai disusun baru sempurna di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, maka menjadilah Mushaf Utsmani atau Rasam Utsmani. Jadi ketika itu sudah disusun juga, cuman disusun secara rapi begitu, itu baru adanya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Maka dalam tarawih itu kan kita baca ya, Jami'us Suwaril Quran Amirul Mu'minin Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu an. Hai yang mengumpulkan Quran, yang mengumpulkan surah-surah di Quran. Zaman Abu Bakar belum ada surah. Di zaman Sayyidina Umar begitu juga. Zaman Sayyidina Utsman ada mulai surah. Surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Zaman Sayyidina Utsman. Maka disebut Jami'us Suwaril Quran. Yang mengumpulkan surah-surah dalam Al-Quran, itulah Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Itu daripada sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar. Qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata kepada Umar ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah Nabi wafat, ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu adab dalam kajian hadis dan di dalam kajian tasawuf, Nabi tidak boleh memakai kalimat mata. Mata maksudnya mati. Tapi dipakai kalimat wafat atau tuwufiya. Itu adab kepada Rasulullah. Tapi kepada yang lain daripada selainnya Rasulullah, boleh memakai kalimat mati. Mati itu kan bahasa Arab itu. Mim berdiri satu, tuta. Artinya mata. Mata itu mati dia. Kalau manusia biasa boleh. Mata fulan sanah. Itu. Meninggal si fulan. Mati si fulan tahun itu. Tapi kalau untuk Rasulullah tidak boleh memakai kalimat mata. Mati. Tapi memakai kalimat wafat. Itu dia. Itu harus itu. Dan bahkan ada sebagian ahli tasawuf tidak pun memakai kalimat wafat dia. Bahkan rafa'a kata dia buat. Rafa'a telah diangkat Nabi SAW. Gitu dia. Diangkat maksudnya di sana memang meninggal dunia juga. Cuman kalimatnya itulah adab daripada ulama-ulama kita. Adab daripada ulama-ulama tasawuf, ulama hadis kepada baginda Nabi SAW. Berbeda dengan Syiah. Syiah katanya Sayyidina Ali pun tak boleh dipakai kalimat mata. Ada Syiah yang agak parah itu, Syiah Al-Aliyah kalau tak salah saya. Itu Sayyidina Ali itu hidup kata dia. Jadi Sayyidina Ali itu sekarang itu sedang rafa'u ila sama, diangkat ke langit. Jadi nanti Sayyidina Ali turun berengan dengan Imam Mahdi katanya. Itu parah Syiah. Jadi bareng dengan Imam Mahdi turunlah Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali nanti berjumpa dengan Nabi Isa, berziarah ke makam mertua beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pembagian-pembagian Syiah ni banyak sekali, banyak. Yang agak terkecoh kita sedikit itu Syiah Ja'fariyah, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni kalau dalam prakteknya fikih itu hampir sama dengan kita. Syiah Zaidiyah ni. Bedanya di kita, di antaranya Syiah Zaidiyah itu tafdilus sahabah tadi.
Menurut Syiah Zaidiyah ni, Abu Bakar tetap sahabat Nabi, Umar sahabat Nabi, Utsman sahabat Nabi. Tapi sahabat yang pertama itu bukan Abu Bakar, tapi Ali. Nah, itu sih bedanya kita dengan Syiah Zaidiyah. Ada sampai hari ini masih ada. Di daerah Yaman banyak Syiah Zaidiyah. Bahkan kitab-kitab yang dikarang oleh Syiah Zaidiyah itu dibaca di universitas-universitas. Ada dibaca di universitas. Di antaranya karangan Imam Nailul Autar, karangan Imam Syaukani. Itu kitab hadis itu. Kitab hadis itu karangan daripada ulama Zaidi. Subulus Salam. Subulus Salam itu hampir ada pesantren-pesantren yang membaca. Imam Sana'ani, universitas-universitas membaca itu kitab hadis Subulus Salam. Itu pun juga karangan Imam As-San'ani Zaidi, Syiah Zaidiyah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Abu Bakar berkata kepada Umar setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intalik bina ila Ummu Aiman." Kata Abu Bakar kepada Umar, "Intalik bina ila Ummu Aiman." Ayo kita ziarahilah Ummu Aiman. Ayo datang ke Ummu Aiman lah, ya zuruha, kita ziarahi dia Ummu Aiman. Ni Ummu Aiman. Falamman tahaina ilai. Jadi Ummu Aiman ini kan ibu kedua Nabi. Nabi membahasakan seperti itu. Ummu Aiman ini juga ibuku, kata Rasulullah. Namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dari kecil Nabi sudah bersamanya. Karena Ummu Aiman ini budak daripada budak ibunya. Daripada budak ibu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kecil yang menjaga Nabi itu Ummu Aiman. Perempuan Masya Allah luar biasa. Sahabiah yang boleh dikatakan orang yang sukses jugalah beliau. Dan sahabiah yang dekat dengan Nabi SAW. Bahkanlah Ummu Aiman ini Nabi masih kecil. Ummu Aiman lah yang menjaga Nabi SAW. Jadi pernah yang sudah teringat oleh Rasulullah SAW. Nabi, kemudian ibu Nabi, berarti usia Nabi sekitar 5 atau 6 tahun. 6 tahun umur Rasulullah. Nabi, ibu Nabi Sayyidah Aminah, kemudian Ummu Aiman. Berangkat pergi ke Madinah bertiga ni dari Makkah ke Madinah. Mengapa ke Madinah? Mengunjungi saudara daripada ibunya. Jadi Nabi sebelum hijrah ke Madinah tu waktu kecil Nabi sudah sampai ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Jadi pergilah Nabi ke Madinah dengan ibunya, kemudian dengan Ummu Aiman. Balik dari Madinah menuju Makkah, itulah ada sebuah tempat namanya Nuaibah kalau tak salah. Disitulah ibunya jatuh sakit dan disitulah ibunya meninggal dunia. Itu daripada ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Aiman ini dari kecil Nabi dijaga oleh Ummu Aiman. Memang kata Ummu Aiman dari kecil sudah nampak bahwa Nabi ini akan menjadi orang besar. Jadi memang anak-anak kita ini kadang dari kecil itu kalau kita bisa melihat dengan basirah, kita tahu anak ini akan menjadi orang yang hebat. Kena nampak santri-santri kadang belajar nampak kita mana yang betul-betul itu tuh nampak gitu. Jadi nampak betul dia akan menjadi ulama besar, betul dia akan menjadi orang sukses, nampak nih. Mana yang tak itu pun nampak juga kadang bagai degil dia. Ketika di pesantren memang dah sering degil apa segala macam, nampak juga. Tapi walaupun seperti itu kadang keberkahannya ada, ketika dia besar pun menjadi orang yang baik dan orang yang sukses. Jadi kata Abu Bakar, ayolah kita berangkat untuk menziarahi Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini selalu diziarahi oleh Rasulullah dulu. Bahkan Nabi mengatakan Ummu Aiman ini ibuku juga, kata Rasulullah. Jadi Ummu Aiman itulah yang menjaga Nabi. Baru Nabi merdekakan Ummu Aiman setelah Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Jadi ketika Nabi menikah dengan Khadijah, dimerdekakanlah Ummu Aiman. Dinikahkanlah dengan budaknya Khadijah dan lahirlah anak namanya Aiman. Kemudian nikah lagi dengan budaknya Rasulullah. Siapa budaknya Rasulullah? Zaid ibni Harithah kalau tak salah. Kemudian lahir pula lah ketika itu anak namanya Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid itu sama sayangnya Nabi dengan Hasan Husain.
Macam mana Nabi sayang ke Hasan Husain, macam tu pula lah Nabi sayang kepada Usamah ibni Zaid ini. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Aiman, mulai dari Nabi lahir Ummu Aiman menjaga sampai Nabi meninggal dunia pun Ummu Aiman menyaksikan Nabi pun meninggal dunia. Cuma memang namanya orang tua banyak kadang bercerita. Pernah ditegur oleh Rasulullah. Jadi Nabi tidak pula segan menegur daripada ibunya itu. Jadi kata Nabi, Ummu Aiman, tak usahlah engkau banyak bercakap, tak usahlah engkau berbicara sesuatu yang tidak diperlukan. Semenjak itu tu Ummu Aiman pun tidak banyak bercerita. Kadang kan ada kita kadang kan orang tua ni kadang bercerita, dek terlampau lama cerita, buku kadang berduto tak buat bagai. Itulah. Jadi elok jangan bercerita. Gitu. Kalau tidak ada hajat tak usah bercerita. Tu Ummu Aiman radhiyallahu anha. Allah meridai daripada Sayyidina Ummu Aiman. Jadi fantalik bina ila Ummu Aiman. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar diajak oleh Abu Bakar Sayyidina Umar. Ayolah Umar, kita ziarahi, kita kunjungi daripada Ummu Aiman. Kata Abu Bakar kepada Ummu Aiman, nazuruha, kita ziarahi. Maka penting kita menziarahi orang-orang daripada kenalan atau sahabat orang tua kita. Itu penting itu. Penting. Orang tua kita sudah meninggal dunia, sahabatnya masih ada. Ziarahi sahabatnya itu. Nabi selalu menziarahi Ummu Aiman. Amma kita, ayah kita ketikanya hidup dulu banyak punya kawan. Fulan, si fulan, kadang apa tu datang ke rumah, kadang ayah kita yang datang ke rumah. Ketika ayah kita meninggal dunia, lanjutkan itu tu. Lanjutkan. Kita yang menjenguk dia, datangi dia, mungkin kita bawa oleh-oleh apa segala macam. Itu dalil ini. Nabi melakukan seperti itu kepada Ummu Aiman. Karena Ummu Aiman adalah sahabat daripada ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diputuskan silaturahmi dengan kawan ayah kita. Jangan diputuskan silaturahmi dengan kawan ibu gitu. Jangan. Dan bahkan dalam kitab, sebagian kitab, ada kitab Makanil Ilmi wal Ulama, kalau tak salah saya, sekarang Syekh Nuruddin, sampai kepada hewan ternak punya ayah mak kita pun jangan kita usir dia. Ayah mak awak dulu punya kucing dia di rumah tu. Setiap saat dibelikannya makan kucing, setiap saat diberinya makan kucing. Meninggal ayah mak kita, awak nak ada yang niu ke kucing, awak usir kucing tu, jangan, tak boleh. Sampai ke hewan ternak pun, kucingnya pun pelihara kucingnya itu. Beri makan kucingnya, belikan juga makanan kucingnya. Begitu. Sampai begitu cara adab kita kepada orang tua kita. Itu adab yang paling elok ini. Awak ndak meninggal ayah mak awak, Riko nak ada like kokenya tu dicampak pula sodoilun. Mana hewan ternaknya dijual. Apa lagi? Kebun yang ditinggalkannya dijual. Apa dijual? Ndak, itu tak ada adab kita kepada orang tua kita. Adab itu apa yang ia sayangi, kita sayangi. Sampai ke hewan ternak, padahal penyangkut pula ke hewan ternak. Tapi begitulah adab yang paling penting ditanamkan kepada diri kita, kepada ibu bapa kita. Falamma intahaina ilaiha bakat. Berangkatlah Abu Bakar dengan Umar menuju rumahnya Ummu Aiman. Berangkat ke tempat Ummu Aiman. Yazuruha, ziarahi Ummu Aiman. Falamma intahaina ilaiha bakat faqala laha ma yubkiki. Sampai berjalan sampailah ke rumah Ummu Aiman. Berarti Ummu Aiman ni berapa usianya ini? Segarlah beliau berdiri. Bayangkanlah Nabi kecil, Nabi lahir, Ummu Aiman sudah berteman dengan ibunya Nabi. Nabi meninggal dunia 63. Sampai Nabi meninggal dunia, Ummu Aiman masih kuat, masih segar. Jadi kata sampai Abu Bakar dan Umar ke rumahnya Ummu Aiman, fayabqi, bakat, menangis Ummu Aiman. Ummu Aiman menangis. Faqala laha, kata Abu Bakar dan Umar, ma yubkiki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ya Ummu Aiman, apa yang menyebabkan engkau menangis? Amma ta'limina annama indallahi khairul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Bukankah sesuatu yang diberikan oleh Nabi, oleh Allah kepada kita adalah kebaikan? Yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya itu penuh dengan kebaikan dan barakah. Apa yang membuat kalian menangis? Apa yang membuat engkau menangis ya Ummu Aiman? Faqalat, dijawablah oleh Ummu Aiman, inilah abaki anni la a'lamu anna ma indallahi khairul li Rasulillah. Aku ni menangis bukan karena aku tak tahu, bukan karena aku menangisi Rasulullah, bukan aku menangisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Aku ini menangis karena wahyu sudah terputus daripada langit. Wahyu tak ada turun lagi. Quran tak ada turun lagi. Itu yang membuat aku menangis. Ya, karena Nabi sudah meninggal dunia, tentu tak turun pula wahyu lagi. Karena Nabi sudah meninggal dunia, wahyu pun sudah terputus. Itu yang membuat aku menangis, kata Ummu Aiman. Fahajjathuma 'alal bukai faja'ala yabqiyani ma'aha. Disebabkan karena itu pula Abu Bakar dan Umar pun menangis. Jadi Abu Bakar pun dengan Umar pun menangis. Ya betul, tak ada oleh Quran diturunkan. Kalau Quran tak diturunkan berarti sudah habislah perolehan wahyu daripada Allah. Tak ada lagi. Nak salah kita tak ada lagi yang menegurnya. Nak maksiat kita tak ada lagi yang menegurnya. Tak ada lagi, tak ada lagi. Jadi para sahabat termasuk barang yang dirindukan oleh para sahabat adalah turunnya wahyu. Turun wahyu, turun teguran Allah, turun teguran Allah, turun ilhamnya Allah, turun hidayahnya Allah. Itulah yang dirindukan oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahawa pentingnya kita untuk menziarahi orang yang sudah mendahului kita. Apa-apa yang pernah dilakukan oleh ibu bapa kita, oleh keluarga kita, maka tetap kita jalin hubungan silaturahmi dengan guru kah, dengan keluarga dan sanak famili kah, dengan karib kerabat kah, perlu. Jadi ke siapa dulu ibu bapa kita pernah mengaji, pernah berguru, meninggal dia, kita dianjurkan untuk mendatanginya. Datangi guru ngaji itu balik. Dan bahkan boleh pula kita, mungkin mak awak suluk di situ dulu, ayah kita suluk di situ dulu. Paslah meninggal dunia, ayah mak kita pula berangkat ke situ untuk melaksanakan suluk. Itu nih. Jadi dilanjutkan terus hubungan silaturahmi yang baik itu. Kemudian dianjurkanlah kita untuk menangis ketika ayat Al-Quran pun sudah tidak ada lagi. Dalam arti kata, mata yang bisa menangis itu petanda bahawa mata yang memiliki hubungan kepada hati yang lembut. Jadi hati kita kalau keras, mata tak akan bisa menangis. Tak bisa menangis. Macam manapun orang mengajak kita bermuhasabah, kita tak akan bisa mata menangis kalau hati kita keras. Hati keras. Penyebab hati keras diantaranya banyak angan-angan. Antaranya banyak makan. Di antaranya banyak tidur. Di antaranya ghaflah malas. Kalau itu sudah lengkap yang 4 itu, maka dikhawatirkan kita menjadi su'ul khatimah, mati tidak membawa iman. Banyak makan, banyak minum, banyak berjalan sama. Banyak makan, banyak tidur, panjang angan-angan, kemudian hubbud dunia yang tinggi akan menyebabkan kaswatul qalbi. Jadi masuk ke hubbud dunia lah berjalan-jalan tu. Mato kan, jalan-jalan. Tapi perlu juga jalan-jalan itu. Cuman tak boleh ada tauri berjalan tauri aja. Mana pak kau nya? Ke Amerika. Besok mana pak kau nya? Ke Singapura. Mana pak kau ke Bali? Apa kalipah tu ke Bali nya? Yo. Ngapa ke Bali? Entahlah kata. Jadi perlu dianjurkan kita, itulah namanya tadabbur alam. Ke gunung, ke pantai, ke danau, itu penting tadabbur alam supaya kita lebih dekat dengan Allah yang menciptakan. Jadi dan paling enak tu ya ke Mekah itulah. Mekah, Madinah, itu yang paling nikmat. Cuma bagaimanapun namanya jalan-jalan tentu ada dosa yang kita lakukan. Makanya oleh karena itu ada istilahnya musafir lit taat, musafir maksiat, atau musafir taat wal maksiat. Nah, musafir
taat. Memang tujuan kita taat, ziarah, silaturahmi. Ada safar maksiat namanya, safar maksiat. Perjalanan kita, tujuan kita maksiat. Ada safar kita taat, tapi di ujung maksiat, di jalan kita buat maksiat. Kau masih boleh mengqasar salat. Atau safarnya tujuannya maksiat, tapi di dalamnya ada taat. Itu pun juga pendapat sebagian mengatakan boleh mengqasar dan menjamak salat. Nah, itu dia. Mudah-mudahan Allah memberikan hati yang lembut kepada kita, memberikan peluang bisa menangis, itu susah sekali. Menangis ini bagian daripada takdir daripada Allah. Maka Allah katakan, ainani la yamassuhuman nar. Dua mata yang tak disentuh oleh api neraka, ainun bakat min khasyatillah wa ainun bakat tahrisu fi sabilillah. Mata menangis karena takut dengan azabnya Allah, kedua mata menangis karena tahrisu fi sabilillah, karena berputus asa terhadap fi sabilillah. Awak biasa tiap subuh datang ke masjid pergi solat berjamaah. Kini kaki nak bisa digerakkan lagi. Menangis kita. Atau mata tu takkan disentuh oleh api neraka. Saya ada beberapa masuk pesan WA. Makanya mau bertanya-tanya mana apa tu, mana apa tu, mana apa tu. Rupanya ada yang sudah stroke, yang tak bisa berjalan. Ada yang langsung WA saya, mohon doakan Ustaz. Kadang ibu pula kita kadangnya curhat bagi. Ya mungkin kadangnya ada yang nonton di live streaming. Kadang curhat, ambo mau ikut Ustaz, tapi keinginan ke masjid ada Ustaz, tapi anak minantu nak ada yang mengantar ke masjid. Ada yang seperti itu. Ada yang bahkan ada yang ungkapannya ibu pula kita membacanya curhat kepada kita. Habis hari kami dek mengurus ayah taruya jomah kecil anak ambo Ustaz. Apa caranya ke Ustaz katanya. Apa tu selalu duduk karena Sabtu ngaji dia. Habis hari kami ngurus ayah terus saja. Apa dah ayah? Memang ikut nasib ambo ke Ustaz kata. Ya Allah ya Karim. Itulah kita doakan mudah-mudahan yang sakit Allah beri kesehatan, mudah-mudahan yang meninggal dunia pun Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Memang ujian hidup banyak, ujian hidup. Maka oleh karena itu ujian hidup banyak, anak perlu anak yang taat. Anak yang taat itu tidak perlu mesti anak tadi dengan seperti ustaz pula, tidak perlu. Cukup dia faham dengan agama, tahu dengan kewajibannya kepada ibu bapaknya. Ketika awak sakit, tahunya ngurus kita. Ketika kita sakit, tahu dia cara mentayamumkan kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita. Yahlah salat ayah ya, yahlah makan ayah ya, itu yang perlu. Kalau anak dari sekarang diajarkan hubbud dunia, khawatir kita ketika kita meninggal dunia dia akan membiarkan kita. Naknya tahu dengan kita, nak salatkah kita, nak tidak, nak puasakah kita, nak tidak, nak makankah kita, nak tidak. Kadang ganti pampers tu sekali 2 hari saja. Ada cerita, nak bisa bergerak. Tak bisa, memang kaku. Cuma yang bisa itu ya tangan sebelah pula. Kadang ganti pampers dah anak 2 kali, sekali dalam 2 hari. Ini anak, ya memang anak ketika waktu hidup anak diajari dengan bermegah-megah. Jarang anak dibawa ke majlis ilmu. Anak pun tak disekolahkan ke pondok. Akhirnya itulah sekali dua hari diganti pampers. Sekali 2 hari terbayanglah baca macam mana busuknya itu kira-kira. Di situ pipis, di situ buang air besar. Ya Allah ya Karim. Ketika ditanya kenapa kok anak mengganti, saya suruhnya katanya. Setiap sore gantilah, nanti pagi ganti. Anak tak mau, kata anak, mubazir aja katanya. Banyak uang tu dipakaikan untuk yang lain saja katanya. Ganti aja lah sekali 2 hari katanya. Ya Allah ya Karim. Nak ibu kita, padahal akal masih sehat, cuma karena fisik bagian daripada pinggang ke bawah saja yang tidak. Jadi oleh karena itu pesankan kepada anak-anak kita, tak ada masalahnya ketika kita mengajari anak-anak, mengajak anak-anak dari kecil, dari remajanya untuk datang ke masjid, untuk mendengarkan majlis-majlis ilmu. Walaupunnya sampai di masjidnya lolok, nak apa ya? Kadang keberkahan itu pula kadang dapat jadinya berkecil-kecilnya terjaga bagus. Jadi tak ada masalah. Walaupun ngantuk apa segala macam, tak apa-apa. Setidaknya ketika kita meninggal dunia, dia tahu, oh ayah saya ketika kecil dia mengajari aku untuk datang ke rumah Allah. Jadi ujian cobaan banyak, berbeda kita, berbeda pula ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah istiqamahkan kita
dan Allah selalu bimbing kita untuk beribadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.